Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Ramadhani Nursanet, NIM 19282. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Matematika SD kelas tinggi dengan dosen pengampu Ibu Zutri Parwines, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ibu. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah semuanya sehat semua ya. Nah, memang pada saat sekarang ini kita harus menjaga kesehatan tubuh kita agar kita terhindar dari virus corona. Nah, sebelumnya apakah anak-anak Ibu sudah sarapan? Alhamdulillah semuanya sudah sarapan ya. Pantas semuanya semangat sekali hari ini. Nah, memang sarapan itu sangat penting sekali anak-anak Ibu, karena sarapan itu akan membuat kita semakin semangat belajarnya dan anak-anak Ibu tidak loyo ataupun lemas saat mengikuti pembelajaran. Baiklah, langsung saja kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak Ibu semuanya dulu ya. Alhamdulillah kita hadir semua ya. Tidak ada anak-anak Ibu yang sakit, izin maupun yang alfa. Nah, baiklah, pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bilangan cacah. Nah, anak-anak Ibu semua sudah mengetahui kan apa itu bilangan cacah dan apa saja yang termasuk di dalam bilangan cacah itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bilangan Romawi. Nah, tujuan kita mempelajari bilangan Romawi ini adalah supaya anak-anak Ibu bisa mengenal dan membaca bilangan Romawi itu dengan benar. Yang kedua, supaya anak-anak Ibu bisa menulis bilangan Romawi dengan benar. Nah, setelah mempelajari bilangan Romawi ini, anak-anak Ibu juga harus bisa mengubah bilangan cacah ke dalam bentuk bilangan Romawi dengan benar. Setelah mempelajari ini, anak-anak Ibu juga harus bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak Ibu nanti di dalam kehidupan sehari-hari juga harus bisa menggunakan bilangan Romawi ini. Nah, baiklah, sebelumnya Ibu mau bertanya, siapa yang sudah mengetahui apa itu bilangan Romawi? Ayo, apakah anak-anak Ibu sudah ada yang mengetahuinya? Apa itu bilangan Romawi? Nah, jadi tidak ada yang mengetahuinya ya. Baiklah, langsung saja Ibu ngasih tahunya ya, apa itu pengertian bilangan Romawi. Jadi, bilangan Romawi itu adalah suatu penomoran yang berasal dari bangsa Romawi itu sendiri. Nah, pada saat sekarang ini, bilangan Romawi itu digunakan untuk penulisan bab yang ada di buku, serta penomoran karya-karya ilmiah, dan lain sebagainya. Nanti akan kita pelajari ya. Nah, coba anak-anak Ibu perhatikan. Di papan tulis kita ini, Ibu sudah membuatkan contoh bilangan Romawi dan juga bilangan cacahnya. Bilangan cacah 1, maka bilangan Romawinya yaitu I besar. Nah, bilangan cacah 5 itu lambangnya seperti huruf V. 10, bilangan cacahnya 10 itu bilangan Romawinya seperti huruf X, bukan seperti ya, huruf X. Nah, bilangan cacahnya 50 dilambangkan dengan L, bilangan cacah 100 dilambangkan dengan C, bilangan cacah 500 dilambangkan dengan D, dan bilangan cacah 1000 dilambangkan dengan huruf M. Nah, bagaimana cara penulisan bilangan Romawi ini dan apa saja syarat-syaratnya dalam penulisan bilangan Romawi ini? Nah, cara penulisan bilangan Romawi juga berbeda dengan cara penulisan bilangan cacah. Jadi kita tidak bisa asal menulisnya saja ya. Harus ada aturan-aturannya, syarat-syaratnya, syarat-syarat bagaimana penulisannya itu. Nah, anak-anak Ibu harus memahami cara-caranya itu agar
anak-anak ibu tidak salah dalam penulisannya. Nah, apa saja aturannya? Aturan yang pertama yaitu penggabungan lambang bilangan Romawi yang sejenis. Nah, dalam menggunakan lambang Romawi yang sejenis ini tidak boleh lebih dari 3 kali. Nah, sebagai contoh, huruf bilangan cacahnya 1, maka bilangan Romawinya I besar 1. Jika bilangan cacahnya 2, maka bilangan Romawinya yaitu I besar 2. Nah, jika bilangan cacahnya 3, maka bilangan Romawinya I besar ada 3 buah ya. Nah, jika 4, maka I-nya 4 juga. Nah, itu tidak, itu salah ya. Jadi, kalau 4, ada juga caranya. Bagaimana cara penulisan bilangan Romawi untuk bilangan cacah angka 4 yang benar. Nah, jadi yang sejenis ini tidak boleh lebih dari 3. Nah, begitupun kalau 30 ya, misalnya 10, maka bilangan Romawinya huruf X 1, 20 huruf X 2, 30 huruf X 3, 40 huruf X 4. Nah, itu juga salah. Jadi lebih dari 3 itu tidak boleh. Nah, yang kedua yaitu penggabungan lambang bilangan Romawi yang tidak sejenis. Nah, yang tadi yang pertama yang sejenis dan yang sekarang tidak sejenis. Untuk aturan ini juga terbagi atas 2 sistem. Yang pertama pada sistem pengurangan. Nah, pada sistem pengurangan ini bilangan pengurang terletak di sebelah kiri dan hanya boleh 1 lambang saja. Di sebelah kiri itu hanya boleh 1 lambang saja ya. Nah, seperti contoh berikut ini. Nah, misalnya kita ingin menuliskan 4, maka yang kita tuliskan huruf I 4 kali. Nah, itu tidak boleh. Nah, cara penulisannya bagaimana? Jadi kan tadi angka 4, maka penulisannya huruf I di sebelah kiri, lalu kita tulis huruf V di sebelah kanannya. Maka itu sama artinya dengan 1 dikurangkan dengan 5, maka hasilnya 4. Nah, jika misalnya kita tulis I di sebelah kiri, lalu kita tambahkan lagi I, lalu kita bikin huruf V. Nah, itu tidak boleh karena aturannya hanya boleh 1 di sebelah kiri. Nah, misalnya kita ingin menulis angka 9, maka yang kita tulis yaitu huruf I di sebelah kiri, lalu huruf X di sebelah kanannya. Maka itu sama artinya dengan 1 dikurangkan dengan 10, hasilnya 9. Nah, lalu bagaimana dengan cara 90? Nah, angka 90 juga begitu. Nah, tadi 90 berarti 10X di sebelah kiri dan C di sebelah kanannya. C itu 100. Jadi 10 dikurangkan 100 sama dengan 10 dikurang dari 100 sama dengan 90, atau 100 dikurang 10 sama dengan 90. Nah, jadi penulisannya seperti itu ya. Sistem yang kedua yaitu sistem penjumlahan. Nah, pada sistem penjumlahan ini bilangan penambah terletak di sebelah kanan dan paling banyak terdiri dari 3 angka saja. Contohnya kita ingin menuliskan angka 6, maka bilangan Romawinya yang benar yaitu V dengan I. Nah, V itu 5 dan I itu 1, maka 5 ditambah 1 sama dengan 6. Contoh lain misalnya 12, maka cara penulisannya yaitu X, I, 2 buah I-nya, karena 12 itu merupakan 10 ditambah 1 ditambah 1, atau 10 ditambah 2. Maka 10 tadi itu lambangnya X dan 2 yaitu I. Nah, maka hasilnya 12. Lalu kita ingin menuliskan bilangan Romawi 160. Maka
160 itu adalah penjumlahan dari 100 ditambah 50 ditambah 10. Karena lambang yang bilangan Romawi tadi tidak ada untuk yang 60. Jadi kita buat 50 ditambah 10. Maka bilangan Romawinya yaitu untuk 100 lambangnya C, untuk 50 lambangnya L, dan untuk 10 lambangnya X. Nah, jadi tidak boleh lebih dari 3 angka ya. Di sebelah kanannya itu tidak boleh lebih dari 3 angka. Nah, misalnya kita ingin menuliskan angka 9 misalnya kan. Berarti kita tuliskan 5 ditambah 4. Jadi 5V 4 itu kita tulis huruf I sebanyak 4 kali. Nah, itu tidak boleh karena aturannya tadi tidak boleh lebih dari 3. Nah, aturan yang ketiga yaitu ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan penulisannya terpisah. Seperti yang Ibu contohkan tadi. Nah, contohnya bilangan cacah 123. Maka kita pisah-pisah dulu. Maka 100 ditambah 20 ditambah 3. Nah, itu untuk memudahkan kita ya cara terpisah-pisah itu. Nah, 100 lambangnya apa tadi? 100 lambangnya C, dan 20 lambangnya X 2 buah, berarti C, XX, dan 3 lambangnya huruf I 3 buah. Nah, contoh lainnya misalnya 202. Nah, maka 200 ditambah 2. Nah, untuk 200 tadi apa? Nah, 100 tadi lambangnya C, berarti kalau 200 C-nya 2 buah, berarti C ditambah I 2 buah. Nah, sedangkan untuk penulisan bilangan-bilangan yang besar, maka digunakan prinsip perkalian dengan menambahkan garis di atas lambangnya. Seperti contoh yang Ibu berikan ini. Nah, apabila garis itu garis di atas lambang 1, maka dikalikan dengan 1000. Nah, apabila garis di atasnya 2, maka dikalikan dengan 1 juta. Seperti contoh berikut ini ya. Jadi itulah cara penulisan bilangan Romawi dan juga aturan-aturannya. Nah, perlu anak-anak Ibu ketahui bahwasanya bilangan Romawi ini pada saat sekarang ini sering digunakan dalam penulisan nomor bab di dalam buku maupun di dalam karya ilmiah. Seperti bab 1, maka penulisannya yaitu bab, maka angka 1 tadi bilangan Romawinya adalah I. Seperti itu ya. Bab 2, maka bab I-nya 2 buah. Bab 3, bab 4, dan seterusnya. Kemudian ada juga digunakan untuk penulisan tingkat kelas. Nah, kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kemudian digunakan dalam penulisan satuan waktu. Misalnya pada abad ke-14 misalnya. Pada abad ke-18. Nah, seperti itu ya. Nah, banyak lagi tuh contoh-contohnya di dalam kehidupan kita digunakannya bilangan Romawi ini. Nah, jadi anak-anak Ibu sudah mengetahui apa itu bilangan Romawi, apa saja lambangnya, bagaimana cara penulisannya, dan juga apa saja aturan-aturan dalam penulisannya, dan kegunaan bilangan Romawi ini pada zaman sekarang ini. Nah, ini Ibu sudah mengetahuinya ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya bilangan Romawi ini adalah suatu sistem penomoran yang berasal dari Romawi itu sendiri. Nah, yang tadi lambangnya I untuk 1, V untuk 5, X untuk 10, L untuk 50, C untuk 100, D untuk 500, dan M untuk 1000.
Nah, aturan penulisannya tadi bagaimana anak-anak ibu? Iya, benar sekali. Yang pertama tadi penggabungan lambang bilangan Romawi yang sejenis. Nah, itu tidak boleh ditulis lebih dari 3. Tidak boleh penggabungannya ditulis lebih dari 3. Aturan yang kedua apa tadi ada anak ibu? Iya, benar sekali. Penggabungan lambang bilangan Romawi yang tidak sejenis. Ada 2 sistem tadi. Yang pertama untuk sistem pengurangan itu berada di sebelah kiri dan tidak boleh lebih dari 1. Hanya boleh 1 angka saja atau 1 huruf saja. Nah, untuk penjumlahan tidak boleh lebih dari 3 angka. Nah, yang ketiga apa tadi anak-anak ibu? Iya, betul juga ya. Nah, apabila penulisan bilangan-bilangan yang besar, maka digunakan sistem perkalian dengan menambahkan garis di atas lambangnya itu. Nah, jika garisnya 1, maka dikalikan dengan 1000. Dan jika garisnya 2 di atas lambang itu, maka dikalikan dengan 1 juta. Nah, bilangan Romawi ini juga digunakan untuk penomoran bab, menulis bab dalam buku, karya ilmiah, dan banyak lagi yang ibu contohkan tadi ya. Nah, itulah materi kita pada hari ini tentang bilangan Romawi. Apakah anak-anak ibu sudah memahami, sudah mengerti dengan pelajaran kita hari ini? Jika belum, silahkan bertanya. Jika anak-anak ibu masih ragu, Bu, ini kenapa begini Bu? Ini bagaimana cara penulisannya Bu? Bisa ditanya langsung ke ibu ya. Gimana anak-anak ibu? Apakah ada pertanyaan? Nah, sepertinya anak-anak ibu sudah paham ya tentang materi kita ini. Baiklah, ibu akan memberikan anak-anak ibu pekerjaan rumah tentang materi kita pada hari ini, tentang bilangan Romawi. Tidak susah-susah kok, pasti anak-anak ibu bisa semuanya ya. Nah, nanti akan ibu kasih soal dan besok PR-nya dikumpulkan ya. Nah, baiklah, untuk pelajaran hari ini ibu cukupkan sampai di sini dulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa menutup pelajaran kita pada hari ini. Baiklah, terima kasih kepada ketua kelas ya anak-anak ibu. Materi hari ini jangan lupa dipelajari dan diulang-ulang lagi ya di rumah supaya bisa memahaminya. Jadi kalau ada yang ragu, yang masih ragu pas mengulang di rumah, nanti besok bisa ditanyakan langsung ke ibu. Baiklah anak-anak ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu boleh pulang ya.